Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baik para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran dari buku Muda Berbahasa Arab. Ya, masih melanjutkan pembahasan dan latihan-latihan yang ada di bab 3. Dan insya Allah kita sebelum menjawab latihan yang berikutnya, kita akan terangkan pembahasan yang baru terlebih dahulu, ya, sebelum nanti kita gunakan pembahasan ini untuk menjawab latihan-latihan yang selanjutnya. Perhatikan, kata tanya dalam bahasa Arab disebut dengan adawatul istifham. Adawat secara bahasa maknanya perangkat. Al-istifham, pertanyaan. Ya, jadi adawatul istifham adalah perangkat yang digunakan untuk pertanyaan. Ya, sehingga mudahnya kalau kita sederhanakan, ya kata tanya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari beberapa kata tanya dalam bahasa Arab. Man yang memiliki arti siapa, ma yang memiliki arti apa, aina yang memiliki arti di mana. Ya, untuk aina ini bisa kita tambahkan min. Min aina, dari mana. Atau ilah, ila aina, ke mana. Nah, ini gabungan dengan huruf jar yang kita pelajari sebelumnya. Hal yang memiliki arti apakah, limada yang memiliki arti kenapa, mata yang memiliki arti kapan. Ya, kalau sebelumnya kita belajar ada kata mundu, sejak. Ya, mundu mata, sejak kapan. Nah, itu bisa kita gunakan. Dan kaifa yang memiliki arti bagaimana. Nah, kenapa ya disebut adawatul istifham, tidak asmaul istifham? Ya, asma jamak dari isim. Karena tidak semua kata tanya ini adalah isim. Jadi ada kata tanya yang dia termasuk isim, dan ada kata tanya yang dia termasuk harf. Ya, sehingga tergabung ya di dalam perangkat tanya ini ya dua jenis kata, isim dan harf. Ya, sehingga disebut adawatul istifham. Ya, secara umum perangkat tanya. Baik, kita masuk ke latihan 9. Jawablah pertanyaan kata tanya man atau ma pada kalimat-kalimat berikut ini. Naman yang artinya siapa. Nah, ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk yang berakal, ya, atau manusia. Ya, maka menggunakan man. Adapun ma apa, ya, digunakan untuk yang tidak berakal, ya, untuk selain manusia. Nah, sehingga kita ya kalau bertanya tentang nama, mas muka, ma is muka. Ya, mas muka. Kenapa menggunakan ma? Padahal di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan siapa namamu? Ya, karena nama bukan manusia. Nama tidak berakal. Ya, sehingga menggunakan ma, mas muka. Ya, adapun man anta, siapa kamu? Nah, baru menggunakan man, karena anta kamu manusia berakal. Tapi kalau nama dia tidak berakal, makanya mas muka. Ya, dan itu pun di dalam bahasa Inggris, what's your name? Menggunakan what, bukan who. Ya, tapi di bahasa Indonesia kita menggunakan siapa. Nah, maka ini yang perlu dipahami, karena masing-masing bahasa memiliki aturan. Dan belum tentu ya nanti satu aturan digunakan dalam bahasa Indonesia itu sama dalam bahasa Arab. Ya, begitu juga sebaliknya. Maka terjemah kata per kata itu tidak bisa diterapkan karena masing-masing bahasa memiliki aturan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi man siapa untuk berakal, ma apa untuk yang tidak berakal. Nomor 1, man hadza, siapa ini. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus analisa dulu. Man siapa? Nah, berarti ini pertanyaan untuk yang berakal. Hadza ini. Nah, hadza ya dia termasuk asmaul isyarah lil qarib. Kata tunjuk dekat.
Nah, hadza dia berarti untuk mufrad mudzakkar, tunggal laki-laki. Man hadza, ya bisa kita jawab misalkan hadza talibun. Ini murid laki-laki. Karena murid laki-laki dia berakal, ya, sesuai dengan pertanyaan man. Kemudian talibun mufrad mudzakkar, satu laki-laki, ya, sesuai dengan hadza. Jadi man hadza, hadza talibun. Siapa ini? Ini murid laki-laki. Ya, bisa jawaban dengan jawaban yang lain asal ya sesuai dengan kaidah. Baik, kemudian nomor 2, man tilka. Siapa itu? Kita analisa dulu pertanyaannya. Man, siapa? Nah, berarti pertanyaan untuk yang berakal. Tilka itu. Ya, tilka termasuk asmaul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk jauh. Itu. Dan dia digunakan untuk mufrad mu'annath. Tunggal perempuan. Man tilka. Ya, kalau kita jawab tilka tabibatun. Itu dokter perempuan. Nah, tabibatun apakah sesuai? Ya, untuk pertanyaan ini, tabibatun dokter perempuan. Apakah dia berakal? Berakal karena manusia. Kemudian tilka untuk satu perempuan. Apakah tabibatun satu perempuan? Iya. Ya, berarti man tilka tabibatun. Itu dokter perempuan. Kemudian nomor 3, ma hadhihi, apa ini? Ya, ma untuk yang tidak berakal. Hadhihi, ini. Dia untuk mufrad mu'annath. Ya, berarti kita harus mencari yang tidak berakal, yang mufrad mu'annath. Ma hadhihi, hadhihi mistaratun. Ini penggaris. Ma hadhihi, hadhihi mistaratun. Ini penggaris. Kita coba ya sesuaikan. Benar tidak? Ma hadhihi, jawabannya hadhihi mistaratun. Mistaratun penggaris. Apakah dia berakal? Tidak berakal. Ya, maka sesuai dengan pertanyaan ma, kemudian mistaratun. Ya, mistaratun dia mufrad mu'annath. Ya, sesuai dengan hadhihi. Ya, berarti ma hadhihi, hadhihi mistaratun. Silakan dengan jawaban yang lain. Ya, asal benar. Kemudian nomor 4, ma hadzani, apa ini? Ma, pertanyaan untuk tidak berakal. Hadzani ini tapi untuk mutsanna mudzakkar. Ya, mutsanna mudzakkar, ganda laki-laki. Berarti kita harus mencari benda yang tidak berakal, ya, mutsanna mudzakkar, ganda laki-laki. Hadzani kitabani. Ini 2 buku, ya, ini 2 kitab. Ya, kita cocokkan. Benar nggak jawaban? Ma hadzani, hadzani kitabani. Kitabani 2 buku atau 2 kitab, tidak berakal. Ya, sesuai dengan pertanyaan ma, kitabani mutsanna mudzakkar, sesuai dengan hadzani. Ma hadzani, hadzani kitabani. Apa ini? Ini 2 buku. Kemudian nomor 5, man antum. Siapa kalian? Man berarti pertanyaan untuk yang berakal. Antum, kalian. Ya, kalian, banyak laki-laki. Ya, banyak laki-laki. Nah, hanya ya nanti untuk antum ini berarti jawabnya adalah nahnu. Ya, man antum, siapa kalian? Nahnu, kita. Nah, begitu. Ya, kita cari banyak laki-laki. Man antum, nahnu atibba'u. Ya, kami adalah para dokter laki-laki. Ya, atau man antum, nahnu muhandisuna. Kami adalah para insinyur laki-laki. Ya, karena man untuk berakal, antum banyak laki-laki. Kemudian nomor 6, man haulai. Siapa mereka ini? Man untuk berakal, haulai ya di asmaul isyarah lil qarib, ya, kata tunjuk dekat untuk jamak. Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Man haulai
haula'i fallahuna. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para petani laki-laki. Boleh nggak? Man haula'i fallahatun. Mereka ini adalah para petani perempuan. Boleh saja. Ya, karena haula'i yang penting jamak berakal. Ya, mau laki-laki ya atau perempuan. Makanya man haula'i fallahuna atau haula'i fallahatun. Ya, tidak ada masalah. Kemudian nomor 7, madzalika, apa itu? Ma berarti pertanyaan untuk tidak berakal. Dzalika itu. Dia untuk mufrad mudzakkar, tunggal laki-laki. Qalamun, ya pena. Madzalika, dzalika qalamun. Apa itu? Itu pena. Nah, qalamun pena, apakah sesuai dengan pertanyaan madzalika? Ma, ya untuk benda tidak berakal. Kemudian dzalika dia mufrad mudzakkar. Ya, jadi madzalika, dzalika qalamun. Apa itu? Itu pena. Nomor 8, matanika, apa itu? Ma, pertanyaan untuk tidak berakal. Tanika, ya dua. Ya, ganda mu'annas. Ya, perempuan. Ya, mutsanna mu'annas. Nah, kita cari yang tidak berakal tapi dua perempuan. Ya, mutsanna mu'annas. Ma tanika, tanika sayyaratani. Apa itu? Itu dua mobil. Ya, jadi sayyaratani sesuai dengan ma dan sesuai dengan tanika. Ya, mutsanna mu'annas. 9, man ulaika, siapa mereka itu? Man, siapa? Pertanyaan untuk berakal. Ulaika, di asma'ul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk jauh digunakan untuk jamak. Baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada masalah. Man ulaika, siapa mereka itu? Misalkan ulaika musafiruna. Mereka itu adalah para musafir laki-laki. Boleh enggak? Ulaika musafiratun. Boleh saja. Kenapa? Ya, karena ulaika yang penting jamak berakal. Mau laki-laki mau perempuan tidak ada masalah. Ya, jadi pertanyaan man ulaika, siapa mereka itu? Ulaika musafiruna. Mereka itu adalah para musafir laki-laki atau ulaika musafiratun. Mereka itu adalah para musafir perempuan. Kemudian nomor 10, man antuma, siapa kalian berdua? Man untuk yang berakal, antuma dia mutsanna. Ya, dia mutsanna. Mudzakkar atau muannats? Ya, bisa mudzakkar, bisa muannats. Lah, dari mana kita tahu dia mudzakkar atau muannats? Ya, tergantung yang ditanya. Ya, kalau yang ditanya itu laki-laki ya berarti maksudnya laki-laki. Kalau yang ditanya itu perempuan ya berarti maksudnya perempuan. Cuman kalau untuk jawaban kan kita nggak tahu yang ditanya laki-laki atau perempuan. Ya, disesuaikan saja. Ya, man antuma, siapa kalian berdua? Ya, berarti untuk mutsanna, bisa mudzakkar, bisa muannats. Ya, tapi jawabannya nahnu. Ya, man antuma, siapa kalian berdua? Nahnu, kita atau kami. Ya, man antuma nahnu mudarisani. Kita dua orang guru laki-laki. Kalau kebetulan yang ditanya adalah laki-laki. Kalau yang ditanya adalah perempuan, man antuma nahnu mudarisatani. Ya, kita dua orang guru perempuan. Ya, jadi antuma, ya dia mutsanna. Bisa mudzakkar, bisa muannats. Dan kapan digunakan untuk mudzakkar? Kalau yang ditanya laki-laki. Kapan digunakan untuk muannats? Kalau yang ditanya perempuan. Nah, ini berkaitan dengan kata tanya man dan ma. Man untuk yang berakal artinya siapa, dan ma untuk yang tidak berakal artinya apa. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.